Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Ikadet Nadi Utama, NIM 2020-09003, dan teman saya Ida Yukiran Sandragita, NIM 2020-09011. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat pendidikan, pendekatan filsafat pendidikan, dan tujuan pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan memang merupakan dua istilah yang berdiri pada makna dan hakikat masing-masing. Namun, ketika keduanya digabungkan ke dalam satu kata, maka ia pun memiliki makna tersendiri yang menunjuk ke dalam satu kesatuan pengertian yang tidak terpisahkan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan dapat diartikan juga upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta rasa maupun kasarnya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendekatan filsafat pendidikan. Pendekatan sinoptik. Sejarah pendidikan sebagai ilmu pendidikan historis meneliti objeknya dan berusaha memberikan deskripsi peristiwa sejarah pendidikan secara individual. Pendekatan normatif. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan tidak bersifat deskriptif seperti ilmu, melainkan bersifat normatif. Pendekatan normatif itu ialah pendekatan yang memikirkan norma yang hendak dicapai oleh suatu pendidikan. Pendekatan kritis radikal. Perbedaan pendekatan ilmiah dan filsafat bukan hanya pada objek kajiannya, tetapi juga pada asumsi yang digunakan. Tujuan pendidikan. 1. Tujuan pendidikan menurut pakar. Menurut Plato, tujuan pendidikan adalah menyajikan individu bahagia dan berguna bagi negara. 2. Tujuan umum, tujuan lengkap, tujuan total. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. 3. Tujuan khusus. Tujuan pendidikan secara khusus adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai secara khusus berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, inteligensi, lingkungan sosial budaya, dan lain sebagainya. 4. Tujuan tak lengkap masih terpisah-pisah. Ini adalah tujuan yang berkaitan dengan kepribadian manusia dari satu aspek saja yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu. Misalnya, kesusilaan, keagamaan, keindahan, kemasyarakatan, pengetahuan, dan sebagainya. Dari masing-masing aspek itu dapat giliran penanganan dalam usaha pendidikan atau maju bersama-sama secara terpisah. 5. Tujuan sementara. Tujuan sementara ini adalah titik-titik perhatian sementara yang kesemuanya itu sebagai persiapan untuk menuju kepada tujuan umum tersebut. Misalnya, membiasakan anak suka bersih, tidak membuang air kecil di sembarang tempat, membiasakan anak berbicara sopan, melatih anak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan sebagainya. Tujuan insidental. Tujuan pendidikan insidental merupakan tujuan pendidikan yang dicapai pada saat-saat tertentu dengan sifat seketika dan spontan. 7. Tujuan intermedier. Tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan sesuatu pengetahuan atau keterampilan demi tercapainya tujuan sementara. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Simpulan.
Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa Pancasila yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Di dalam filsafat pendidikan ada 3 pendekatan filsafat pendidikan, yakni pendekatan sinoptik, normatif, dan kritis radikal. Di mana pendekatan sinoptik adalah memadukan pandangan secara keseluruhan sehingga membentuk suatu sistem pemikiran tertentu secara utuh. Sedangkan pendekatan normatif ialah pendekatan yang memikirkan secara mendalam norma yang seharusnya dicapai pendidikan. Dan pendekatan kritis radikal adalah pendekatan ilmiah yang selalu didasarkan pada satu atau beberapa asumsi dasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.